Ada momen yang terkadang sunyi, kadang seperti kilat, di mana sebuah ide akan muncul di dalam pikiranmu. Ide cemerlang. Ide tersebut tidak menunggu waktu yang tepat. Ia datang begitu saja tanpa aba-aba. Mungkin itu adalah cerita yang ingin kamu tulis, video yang ingin kamu buat, atau percakapan yang kamu rasa harus terjadi. Ini bukan sekedar pikiran. Ini adalah hasrat. Dan ia patut untuk dilakukan. Kita sering menunggu motivasi datang dalam bentuk yang rapi, pagi yang terencana, papan visi, atau strategi produktivitas. Tapi kenyataannya, motivasi yang paling kuat justru datang secara tiba-tiba. Ia mentah, emosional, dan seringkali tidak nyaman. Tapi justru itulah yang perlu kamu ikuti. Dalam psikologi, dorongan semacam ini disebut motivasi intrinsik. Dorongan yang berasal dari dalam diri bukan dari hadiah eksternal. Menurut self-determination theory dari Teci dan Ryan, motivasi intrinsik dipicu oleh 3 kebutuhan dasar. Otonomi, perasaan bahwa kamu memilih jalanmu sendiri. Kompetensi, keyakinan bahwa kamu mampu melakukannya. Keterhubungan, rasa bahwa tindakanmu memiliki makna dan menghubungkan dengan orang lain. Ketika ide-ide muncul, seringkali ia memenuhi ketiga kebutuhan ini. Kamu merasa kamu yang memilihnya. Kamu percaya kamu bisa melakukannya. Dan kamu merasa itu penting bagi dirimu, bahkan mungkin bagi dunia. Namun ada tantangan. Dorongan semacam ini cepat berlalu. Jika tidak segera ditindaklanjuti, ia memudar. Hasrat itu menjadi sebuah latar. Ide itu berubah menjadi penyesalan. Pikiran yang terus berulang yang tidak bisa kamu abaikan bukanlah kebetulan. Itu adalah cara otakmu menandai sesuatu yang penting secara emosional. Dalam ilmu saraf, ide yang penuh muatan emosional mengaktifkan amigdala dan korteks prefrontal, menciptakan lingkaran umpan balik yang membuatnya tetap hidup. Dengan kata lain, jika kamu tidak bisa berhenti memikirkannya, karena itu penting. Otakmu sedang mencoba menyampaikan sesuatu. Mengabaikan pemikiran tersebut sama saja dengan mematikan kepercayaan dirimu. Jadi apa yang harus kamu lakukan ketika ide itu muncul di dalam pikiranmu? Yang pertama, jangan tunggu kondisi sempurna. Mulailah dengan berantakan. Tulis kalimat pertama, gambar sketsa awal, rekam suara spontan. Semakin lama kamu menunda, semakin besar kemungkinan otakmu mencari alasan untuk tidak bertindak. Yang kedua, ciptakan ritual di sekitarnya. Ubah menjadi kebiasaan. Bahkan 5 menit sehari bisa menjadikan momentum. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa niat implementasi, rencana spesifik seperti saya akan menulis pukul 8 pagi selama 10 menit, secara signifikan meningkatkan kemungkinan kamu benar-benar melakukannya. Yang ketiga, sebelum mulai, ingatkan dirimu kenapa ini penting. Bayangkan dampaknya, rasakan semangatnya. Ini akan mengaktifkan sistem limbik, membuat tugas terasa lebih bermakna dan sulit untuk ditinggalkan. Yang keempat, lepaskan perfeksionisme. Perfeksionisme seringkali adalah topeng dari ketakutan. Menurut Acceptance and Commitment Therapy, tujuannya bukan menghilangkan rasa takut, melainkan bertindak bersama rasa takut itu. Ide yang muncul di pikiranmu tidak perlu sempurna. Ia hanya perlu menjadi nyata. Yang kelima, ceritakan kepada seseorang. Unggah cuplikan. Biarkan ide itu bernafas di luar pikiranmu. Psikologi sosial menunjukkan bahwa komitmen publik meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan emosional. Menindaklanjuti apa yang kamu inginkan bukan hanya soal produktivitas. Ini soal identitas. Setiap kali kamu mengikuti percikan itu, kamu memperkuat keyakinan bahwa saya adalah seseorang yang mendengarkan diri saya sendiri. Saya adalah seseorang yang bertindak. Dan keyakinan itu mengubah segalanya. Karena kenyataannya,
ide-ide terpentingmu tidak akan datang saat kamu siap. Mereka akan datang saat kamu lelah, sibuk, atau takut. Tapi mereka akan datang dengan api. Jika kamu melakukannya, jika kamu bertindak, kamu akan membangun hidup yang terasa seperti dirimu sendiri. Jadi, lain kali ketika pikiran itu datang dan tidak mau pergi, jangan tanya apakah ini waktu yang tepat. Tanyakan, apakah ini hal yang tepat? Lalu, mulailah.